Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, bawa hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang setia, punya Bapa seperti Engkau. Biar saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Jalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani,
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia, Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allah yang setia. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkanku. Kau selalu ada menyertaiku, Yesus. Kau ku sembah, haleluya. Oh, ku serahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu, oh Yesus. Kau Tuhan yang ku percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi. Bagaimana dengan ibadah kita hari Minggu yang kemarin? Saya percaya pasti sangat memberkati kita semua. Dan biar kebenaran firman itu menjadi benar-benar rema dalam kehidupan kita, bahkan kita sepanjang kehidupan kita. Dan biar kebenaran firman itu meneguhkan, menguatkan, bahkan memulihkan setiap kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru juga tentunya. Mari kita sama-sama buka kitab Alkitab kita dalam Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Wow, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang pernah mengalami yang namanya gagal. Wow. Pernah mengalami yang namanya jatuh dalam dosa. Sehebat apapun seorang hamba Tuhan, sekaliber apapun seorang hamba Tuhan, pasti pernah mengalami yang namanya jatuh dalam dosa. Karena mengapa Bapak Saudara? Daging kita memiliki
kebiasaan atau tabiat gitu, dan keinginan daging kita yang harus setiap hari kita taklukkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya tanyakan tadi, apakah kita melakukan atau pernah jatuh dalam dosa yang memalukan? Dan bagaimana bagaimana kita bersikap pada orang? Mungkin suatu saat kita mengalami melakukan sebuah dosa, kemudian kita didapati dalam melakukan hal dosa tersebut. Bagaimana dengan reaksi kita? Atau bagaimana reaksi orang tersebut? Misalnya kita, dikenal dengan dia rajin berdoa, dia rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin ke gereja, bahkan kehidupannya seperti seolah-olah kehidupan kita seperti hampir sama dengan mendekati surga kehidupannya. Tetapi ketika kita didapati dalam keadaan jatuh dalam dosa, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menyangkal? Atau kita berusaha membela diri kita? Atau kita mencari berbagai macam alasan untuk membela diri kita? Atau sebaliknya, segera melupakan hal tersebut? Atau kita justru tidak, malah berhenti, sudah ditahu, berhenti untuk berdoa, berhenti membaca firman, berhenti untuk beribadah, berhenti untuk ikut CG contohnya, karena merasa diri kita sudah jatuh dalam dosa dan orang-orang sudah tahu dosa kita. Tapi ingat, di sini firman Tuhan katakan, kita memiliki imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Nah, dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang, umat Tuhan harus datang ke bait Allah dan memberikan korban penebusan dosa. Mereka harus mempersembahkan persembahan korban untuk menghapuskan dosa. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang susah? Kalau orang-orang yang kaya tentu mudah memberikan korban, tapi bagaimana dengan orang yang tidak memiliki domba, tidak memiliki ternak yang bisa dipersembahkan? Nah, di sini kita belajar sama-sama. Kristus datang sebagai imam besar dalam keadaan yang sangat berbeda dengan para imam. Dia mengalami yang namanya penderitaan. Dia merasakan, dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu perjuangan kita, bagaimana harus menaklukkan dosa dalam diri kita. Dia tahu apa yang harus kita rasakan. Tetapi sama sekali kini kita belajar sama-sama bahwa Tuhan juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi Tuhan tidak melakukan dosa. Bapak Ibu sudah kasih dalam nama Tuhan bahwa sama sekali tidak ada gunanya kita menyembunyikan dosa kita. Kita menyimpan dosa kita di dalam lemari, dalam ruangan yang gelap, sampai semua orang tidak boleh tahu. Kita menyimpan dosa kita di dalam ruangan yang gelap, kita menguncinya, kita menggemboknya, dan tidak boleh hanya orang lain, hanya Tuhan yang tahu. Tapi di sini katakan bahwa kita tidak bisa atau tidak ada gunanya kita menyembunyikan dosa tersebut. Justru di sini Tuhan mengetahui, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu pikiran kita. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Jangan pernah merasa takut untuk menghampiri tahta Tuhan karena kita berdosa. Layak tidak layaknya, itu urusan belakang. Tetapi mau tidak kita menghampiri hadirat Tuhan? Mau tidak kita menghampiri Tuhan dan mengakui setiap pelanggaran-pelanggaran kita? Ingat, Tuhan sudah melupakan segala dosa. Tuhan sudah menebus segala dosa pelanggaran kita. Dan kita harus belajar hidup dalam kemenangan. Akui di hadapan Tuhan. Akui semua dosa yang kita perbuat. Mungkin kita sudah melakukan terlalu jauh, tapi kita belajar. Dia mengerti, dia tahu usaha kita, dia tahu perjuangan kita, dia tahu kelemahan kita. Dan ingat, ada pribadi yang Tuhan berikan dalam hati kita, dalam hidup kita, yang selalu menolong kita, yang selalu mengingatkan kita, yaitu Roh Kudus. Kembali kepada Tuhan. Miliki keberanian untuk menghampiri Tuhan. Karena kita percaya Allah kita bukan Allah yang kejam. Allah kita bukan Allah yang membenci kita. Yang dia benci adalah dosa kita. Tapi dia tetap kasih. Jangan lupakan itu. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Hadapi dosa kita dengan mengakuinya. Mohon pengampunan atas dosa kita. Dan beranikan diri kita untuk menghampiri Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh anak bungsu.
dia beranikan diri. Justru apa yang terjadi? Bapaknya yang justru menghampiri dia. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti. Dia mengerti, dia peduli, dia tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kau Allah yang mengerti setiap apa yang menjadi persoalan dan pergumulan hidup kami, Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami menyadari Tuhan, Kau Allah yang mengerti setiap kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kami, Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan ada dari jemaat-Mu, dari umat-Mu, Tuhan. Sudah begitu jauh daripada Engkau, Tuhan. Sudah tidak membaca kebenaran firman Tuhan. Sudah tidak merenungkan firman Tuhan. Bahkan sudah tidak berdoa lagi. Bahkan sudah tidak bersekutu lagi, Tuhan. Saat ini Tuhan mau berdoa, Tuhan. Kembalikan, bangkitkan cinta mula-mula mereka, Tuhan. Mungkin saat ini mereka bergumul, Tuhan, merasa tidak layak, tidak pantas. Tetapi Kau Allah yang menerima setiap pribadi kami. Seburuk apapun, sepahit apapun kehidupan kami, sedalam apapun dosa kami, Tuhan. Sedalam apapun kami jatuh dalam dosa, kami percaya, Tuhan, tangan-Mu selalu terulur bagi kami untuk membangkitkan kami kembali, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Ampuni setiap dosa kami. Ampuni setiap pelanggaran kami. Perkataan, pikiran, perbuatan kami. Kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, Tuhan, Kau Allah yang sudah menanggung setiap dosa kami. Kau Allah yang sudah menanggung setiap pelanggaran-pelanggaran kami di kayu salib. Dan kami rindu, Tuhan, kami hidup lebih daripada pemenang. Dan kami adalah orang-orang yang menang, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.